Assalamualaikum. Selamat malam semua. Dari kecil, gue ini sering banget distelin musik-musik religi sama emak gue. Kayak lagunya Sulis, Opik, Kangen Band. Alasan emak gue nih, nyetelin gue lagu begitu tuh, berharap pas udah gede gue jadi kayak Sulis. Buseng, boro-boro jadi Sulis. Gue mah lebih cocok jadi peserta Pildacil. Lagian nih ya, gue sama Sulis ya Allah beda jauh. Sulis nih kalau diibaratkan alat musik itu tuh dia piano klasik. Bentuknya mewah, bunyinya merdu. Lah gue ibaratkan pianika. Yang kalau sering ditiup nih banyak banget ilernya. Malah ilernya bojigong. Tapi walaupun begitu gue tetap mewujudkan impian mak gue, berusaha kan gue. Gue terpaksa ngikut eskul paduan suara. Dengan harapan suara gue merdu kayak Sulis. Udah gue masuk kan latihan. Pas latihan hancur semua harapan gue. Lah abisnya latihannya suruh nyanyi lagu bahasa Inggris. Gue mau boro-boro ya dengerin nyanyi lagu bahasa Inggris. Ngitung pakai bahasa Inggris dia cuma apal 1 sampai 10 doang. Ini nih ya. Jadi ini ya sepanjang latihan ya teman-teman gue mah nih ya pada nyanyi. Gue mangap-mangap doang. Udah kayak ikan mujair baru ditangkep. Dan jujur ya kalau boleh jujur, pengetahuan musik gue ini emang kurang. Gak kayak adek gue. Adek gue ini tahu banget gitu perkembangan musik di Indonesia. Setiap ada lagu baru nih, dia nyanyiin mulu. Mending ya suaranya merdu mah. Suaranya udah kayak knalpot bobokan. Udah berisik, ngebul. Ini nih ya untungnya emak gue ini bukan juri di ajang pencarian bakat musik. Coba kalau emak gue juri, denger adik gue nih yang begini nih, langsung dieliminasi nih adik gue. Dari keluarga besar. Namanya dicoret dari kakak, disuruh bikin keluarga baru. Syukurin loh. Dan sebagai anak yatim, gue ini kalau misalnya lagi kangen sama bapak gue, itu tuh suka nyanyiin lagu tentang ayah gitu. Kayak lagunya Peter Pan yang ayah dengarkanlah aku ingin bernyanyi. Tapi kadang-kadang nih ya, kalau kedengeran mama gue, ini langsung diomelin. Lu kangen sama bapak lu malah nyanyi. Orang-orang mah doain. Lagi ntar kalau bapak lu ngedenger, terus minta lagu yang lain gimana? Dan tapi walaupun gue anak yatim, gue ini kalau misalkan nggak pernah sedih gitu, jarang sedih karena orang-orang di kampung gue ini orang-orang yang happy. Kok denger lagu dangdut aja nih pada girang, selamatan. Makanya setiap ada acara apa pasti ngundangnya dangdut. Nikahan ngundang dangdut, lurah menang ngundang dangdut, santunan anak yatim ngundang dangdut. Kan kasihan ya ini anak yatim. Baru dapat santunan, duitnya udah habis. Buat nyawer. Ya habisnya mau gimana lagi ya, biduannya begitu. Bawaannya ya kalau ngeliat biduan, bawaannya pengen napkahin baik. Ya sekian, terima kasih, nama gue Boa. Boa Sartika. Tepuk tangan sekali lagi buat Boa. Ya udah kita langsung dengarkan aja nih apa kata Pak De Indro, silakan Pak De. Ya, iya bang. Oke, Boa. Iya Pak De. Kamu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya enggak, aku kok nangkepnya kamu dari pertama sebetulnya agak goyang kamu, kenapa nggak tahu. Selalu kayak bukan hampir lupa ya, tapi berpikir gitu. Ini ya kalau jujur ya, kalau boleh jujur, kelihatan benar itu bahwa semua jembatan-jembatan hanya untuk berpikir gitu ya. Menurut aku. Jadi kelihatan dari awal memang aku ngelihat kamu agak goyang, nggak tahu kenapa. Terus di awal itu kamu terlalu tipis komedinya menurut aku. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang sebetulnya menurut aku lucu karena memperlihatkan jati diri kamu kayak gitu. Tapi mungkin karena udah setipe nggak terlalu tebal jadi komedi-komedinya di awal. Baru di tengah bahkan di 3/4
di 3/4 jalan baru kamu dapetin ger yang agak lebih tebal gitu. Ketika kamu sudah mulai bagus lagi. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa mungkin kamu ngelihat waktu ya. Iya. Kamu kemudian berhentiin. Sebetulnya oke, kamu harus lihat waktu memang, tapi kamu putus jangan di tengah jalan kayak gitu yang nggak ada klimaks jadinya. Kamu harus tetap berusaha untuk buat klimaks, oke? Iya, Cak. Iya, keren Boa. Makasih Pak De. Berikutnya silakan Bang Panji. Ya, memang kelihatannya performanya Boah malam hari ini tuh pembelajaran yang baik untuk banyak orang yang nonton ya. Karena kalau gue rasa sih masalahnya Boah itu nggak disiplin aja. Kayaknya ketika Boah ngerasa beat pertama beat kedua nggak gitu kena, anyep, langsung nggak disiplin. Boah mikirin hal lain dari yang seharusnya dia pikirin. Karena tadi lu jadi ragu mau melangkah, terbata-bata, kayak bingung mau kemana. Padahal itu bukan di 6 besar sih harusnya kayak gitu-gitu udah lewat lah ya soal hafalan segala macam. Ketika komika yang jam panggungnya kurang tinggi, naik panggung dan gak lucu, biasanya dia terganggu sama reaksi penonton. Harusnya kedisiplinan lu membuat lu mikir materi selanjutnya, bukan mikirin reaksi penonton. Gak usah dipikirin itu mah. Kalau lu mikirin nggak disiplin dong, mikirin apa yang mesti gue omongin. Tapi karena lu membiarkan kok mereka nggak ketawa ya, kok anyep ya. Nah ketika otak itu mikir, otak itu nggak mikir yang seharusnya. Ini masalah nggak mateng dan nggak disiplin dan nggak tenang aja. Nggak tenang juga ada hubungannya sama kurang mateng ya, jam terbang yang kurang tinggi. Jadi emang malam ini sih kelemahannya tuh tampak bukan dari penulisan, tapi tampak dari kematangan. Yang memang menggambarkan Boah ini jam terbangnya nggak setinggi yang lain. Ya, thank you. Makasih Bang Panji. Berikutnya silakan calon tong. Wah, Iya, Cak. kalau menurut aku, kalau melihat dari konteks ini memang mungkin ada benarnya ya, kamu belum matang secara mental mungkin ya berdiri di situ di usiamu yang masih 17. Tetapi kalau kamu berpikir lebih luas dari itu, jangankan yang lain. Saya waktu umur 17 tahun, kamu sekarang 17 tahun kan? Iya. Saya waktu umur 17 tahun belum pernah berdiri di panggung sebesar itu. Biasa Boa. 17 tahun ngapain lu? 17 tahun itu saya bahkan kalau saya ingat, itu saya baru hanya melewati setahun dari umur 16. Loh itu udah pasti. Ya, Itu pasti. dong. Tidak perlu kita bahas terlalu lanjut. Pasti. Kalau umur 17 pasti setelah 16 dan setahun sebelum 18. Nah, ya kan? Tanjata tahu waktu saya umur 17. Wah, gila. Artinya kamu punya sesuatu dan kamu harus bisa memanfaatkan itu karena itu adalah hal yang sangat luar biasa. Good job. Makasih Cak.